Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Yuk, kali ini yang kelas 8 ya, yang kita bahas bukunya. Kita telah sampai di halaman 40. Ayo kita berlatih 6.4. Ini bab besarnya Pitagoras. Nah, hari ini tanggal 14 Januari 2022. Saya dari Tulungagung. Kalian dari mana aja? Di kota mana aja? Coba tulis di kolom komentar ya, biar tambah kenal, tambah deket. Oke, ayo kita berlatih 6.4. Sebelum mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10 ini ya, biar paham dulu, kita bahas dulu dikit deh. Ini membahas tentang apa sih gitu. Jadi nanti kalau paham gitu kan, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang setipe ini dengan mudah. Kalau dikasih soal gurunya bisa. Tapi kalau hanya ingin mengerjakan soal-soal ini ya sudah, berarti nanti terbatas bisanya cuman soal-soal ini aja. Tuh, pengen paham atau pengen bisa mengerjakan soal ini tok, soal ini saja. Ayo, pengen paham kan ya? Nah, yuk. Gini ceritanya. Ayo kita berlatih 6.4 ini membahas subbab tentang nih, mulai di halaman 32, yaitu menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi yang dibahas memang segitiga siku-siku sama kaki. Yang sisinya itu sama panjang, sudutnya 90 dan 45 dan 45. Jadi nanti kita tahu perbandingannya. Kalau kita tahu perbandingannya, nanti sisi-sisinya mudah mencarinya, gitu ya. Terus satu lagi di halaman 36, yaitu menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Kalau ini aslinya adalah segitiganya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu segitiga yang sisi-sisinya sama semua ya, tiga-tiganya sama. Oke, Kak Sari jelaskan sedikit dulu ya, sedikit aja biar paham nanti ya. Jadi mengerjakannya mudah, nggak usah buru-buru belajar itu, yang penting paham ya. Yuk. Nah, ini ceritanya Kak Sari udah gambar. Yang satu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di sini. Kemudian yang satunya segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan tentu saja 90 derajat ya, karena kan siku-siku. Jadi, gini ceritanya. Kalau yang siku-siku sama kaki, sudutnya pasti dibagi dua menjadi 45 dan 45 di sini. Karena ini kan sudah ada 90. Total sudut dalam satu buah segitiga itu haruslah 180. Ingat ya, harus 180. Ini juga gitu, kalau di total 90 tambah 30 tambah 60 itu pasti juga 180. Nah, ini sudut-sudutnya istimewa. Terus misalnya di sini angkanya adalah 1. Di sini juga pasti 1. Maksudnya angka 1 itu panjangnya sisi alas ini loh. 1, berarti panjangnya sisi tegak juga pasti sama dengan 1. Kan ini sama panjangnya, bener nggak? Maka panjangnya sisi miring ini bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras ya. Yaitu, ini anggap aja sisi alasnya A, sisi tegaknya B, sisi miringnya C. Kita mau mencari C. C kuadrat sama dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini selalu berlaku ya. Kemudian berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti sama dengan akar A-nya 1. Berarti 1 kuadrat. Ditambah B-nya juga 1. Berarti 1 kuadrat juga. Sama dengan akar. Nah, 1 kuadrat kan 1. Ditambah 1 kuadrat juga 1. 1 ditambah 1, 2. Ya udah, berarti nilai C adalah akar 2. Tulis di sini. Sehingga perbandingan apa? Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki itu selalu 1 banding 1 banding akar 2. Ya, jadi A banding B banding C. Selalulah 1 banding 1 banding akar 2. Ini nanti yang langsung kita pakai kemana-mana mengerjakan soal bab ini. Soal yang ada sudut 45-45-nya. Gitu loh maksudnya. Ya, ini asalnya dari situ. Loh, kalau angkanya yang lain gimana Kak Sari? Nggak masalah. Misalnya ini A-nya 7. Sebentar. Kita tulis aja, misalnya ini A-nya 7. Berarti B-nya berapa?
Sisi tegaknya berapa? Iya, sama dengan 7 juga, kan sama panjang. Nah, maka nilai C-nya adalah akar 2 juga, tetapi di depannya ada 7-nya. Gitu. Jadi, panjang sisi alasnya 7, panjang sisi tegaknya 7, panjang sisi miringnya adalah 7, akar 2. Gampang, ya. Kalau misalnya diganti 10, ya nggak apa-apa. Ini 10. Di sini juga pasti 10. Sisi miringnya berapa? 10 akar 2. Gitu. Kalau dibalik, misalnya di sini adalah 8, katakanlah gitu ya. Sisi miringnya 8 nih Kak Sari. Kemudian sisi tegaknya berapa? Sisi alasnya berapa? Nah, kalau di sini malah nggak ada akarnya, maka sisi tegaknya nanti yang ada akarnya. Caranya gini, separuhnya 8 berapa? 4 dong ya. Berarti 4 akar 2. Gitu loh. Ya. Terus sisi alasnya berapa? Ya harus sama dengan 4 akar 2. Berarti sisi alasnya juga 4 akar 2. Paham? Nanti kita lebih pahamkan dengan latihan soal. Pokoknya untuk segitiga siku-siku sama kaki, ini akhirnya perbandingannya. Ini rumus besarnya ini ya. Nah, kalau kalian hafal ini, ya udah nanti ngerjainnya gampang. Sisi alas, sisi tegak, sisi miring. 1, 1 akar 2 perbandingannya. Oke, simpen ya, catat yang ini. Wes toh, kalau menguasai ini nanti mengerjakan soal halaman 40 sampai 42 ini mudah, insya Allah ya. Lalu untuk gambar segitiga yang kedua yang memiliki sudut 90, 30 dan 60, ini aslinya adalah segitiga siku-siku sama sisi, Ini kalau Kak Sari pertebal gambarnya menjadi gini ya. Ini kan sudutnya 60 nih. Nah, ini sudutnya yang 30. Sudut yang 30 ini diginikan, ditarik garis gini. Oke. Alasnya juga. Dah. Sehingga karena di sini sudutnya 30, ini juga 30, ini juga 90 ya, kan bertolak belakang. Sini juga 60. Tuh, sekarang lihat sudutnya. Di sini 60, di sini 60. Ini 30 tambah 30 juga 60. Karena ketiga sudutnya sama-sama 60, 60 tambah 60 tambah 60 kan tetap 180 ya. Karena ketiga sudutnya sama-sama 60, berarti segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Artinya ketiga sisinya sama gitu. Jadi kalau panjang sisi miring ini 8, yang sebelah sini juga 8, yang alas dari ujung sini ke sini juga 8. Paham? Jadi kalau di sini saya tulis 8, di sini adalah, nah perhatikan ya, 8-nya itu kan dari ujung sini ke ujung sini. Benar nggak 8? Kalau Kak Sari cuman minta yang dari tengah-tengah sini ke ujung kanan sini, berapa? Berarti separuhnya 8 ya, yaitu 4 gitu. Nah, maka sisi tegaknya bisa kita cari. Anggaplah ini sebagai A, ini B tegaknya, sini C. Mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini rumus Pythagoras, tahu kan ya? Jadi B kuadrat itu sama dengan sisi miringnya atau C kuadrat dikurangi dengan sisi lainnya, A kuadrat. Kalau kita mau mencari nilai B saja sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, sama dengan, coba kita masukkan. C-nya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat dikurangi A-nya 4. 4 kuadrat sama dengan nih akar 8 kuadrat berapa? 64. Kemudian 4 kuadrat 16. Akar 64 dikurangi 16 di sini ya. Sama dengan akar berapa ya? 14 dikurangi 6 8. 5 dikurangi 1 4. Akar 48. Nah, akar 48 ini bisa disederhanakan menjadi gini. 16 kali 3. 16 dikali 3 kan 48. Ya, 16-nya bisa ditarik akar, yaitu 4. 3-nya tetap akar 3. Nah, gini. Ketemu deh nilai B-nya adalah 4 akar 3. 4-nya, nah kalau mau cara cepatnya gini. Jadi, ini kalau saya gambar ulang. Siku-sikunya di sini, ini yang 30, sini yang 60 ya. Maka, kalau di sini adalah
A, atau anggaplah di sini hurufnya M gitu ya. Ini. Maka di sini adalah 2 kalinya M. Anggaplah ini tadi 4, M-nya 4 ya. Berarti sisi miringnya ini adalah 8 kan? 4 kali 2 ya, atau 2 kali 4. Makanya dia 2M. Nah, kemudian sisi tegaknya adalah 4. 4-nya dari sini akar 3. Berarti M akar 3. Gitu. Ya. Lagi. Misalnya ini angkanya 1 deh. Saya gambar lagi di sini. Nah, ini siku-sikunya, di sini 30, di sini yang 60. Kalau di sini 1, berarti sisi miringnya berapa? 2 kalinya 1, yaitu 2. 2 kali 1, 2. Atau kemudian sisi tegaknya berapa? 1 akar 3. 1 itu boleh tidak usah ditulis. Nah, ini yang akan kita jadikan rumus besarnya ya. Perbandingan A banding B banding C. Kalau A-nya yang sisi alas ini ya, adalah 1 banding B-nya akar 3 ya, C-nya adalah 2. 1 banding akar 3 banding 2. 1 dengan akar 3 dengan akar 2 itu nilainya yang paling besar. Akar 2 gimana sih? 1 dibanding akar 3 dengan 2, nilainya yang paling besar itu adalah tetap yang 2 ya. Ini, nilai C ini harus tetap yang paling panjang ya. Jadi intinya yang kedua yang harus kalian hafal dan ingat adalah ini. Untuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60 derajat. Yang paling pendek adalah 1 perbandingannya ya. Kemudian sisi tegaknya adalah akar 3 yang agak panjangnya ini. Kemudian sisi yang terpanjang atau sisi miringnya adalah 2. Jadi nanti kalau diganti angka berapa aja ngikuti perbandingannya ini. Misalnya di sini diganti angka 3. Berarti A-nya 3. Ya kan? Kemudian B-nya berapa? Ya 3 akar 3 gitu. Ya. Kemudian C-nya berapa? 2 kalinya 3. 6. Jadi ini lihat, 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Akar 3 dikali 3, 3 akar 3. Coret-coretan, wis tidak masalah. Yang penting habis ini kita latihan soalnya dan paham. Nggak usah buru-buru, yang penting terkuasai caranya. Nanti mengerjakan soalnya insya Allah bisa. Walaupun soalnya angkanya diganti-ganti sama gurunya, insya Allah tetap bisa ya. Jadi 2 ini yang harus kita hafalkan. Saya rangkumkan ya. Untuk segitiga, siku-siku sama kaki yang harus dihafalkan perbandingan sisi-sisinya adalah kalau ini A, ini B, ini C ya. A banding B banding C tadi adalah 1 banding 1 banding akar 2. Oke, untuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30, 60, tentu saja di sini 90 ya. Jika ini A, di sini B, di sini C, maka A banding B banding C sama dengan apa tadi? 1 banding B-nya adalah akar 3, C-nya adalah 2. Nah, ini catat besar-besar terus ditempel di dinding kamar kalian atau di depan meja belajar kalian biar paham, masuk banget ke otak. Ini berfungsi, ini berguna banget sampai nanti kalian udah SMA bahkan kuliah ya. Oke, yuk sekarang kita latihan soalnya di halaman 40, 41, 42 ya. Oke, start dulu dari nomor 1 di halaman 40 ya. Yang A, gambarnya ini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Karena ada tanda sama dengannya ini di kedua sisi siku-sikunya ya. Berarti kalau sini A, panjang yang sini juga pasti A. Nah, panjang sisi miringnya udah diketahui ternyata akar 32. Caranya gimana untuk mencari A-nya? Yuk, caranya gini. Oke, karena untuk latihan nggak masalah, kita gambar dulu segitiga siku-siku sama kaki yang sudah kita pelajari tadi dan perbandingannya. Kalau di sini 1, di sini 1, maka sisi miringnya adalah akar 2. Nah, ini ternyata sisi miringnya adalah akar 32. Akar 32. Akar 32-nya kita jadikan dulu menjadi akar 16 kali 2. Akar 16 itu adalah 4, akar 2 ya tetap akar 2.
Nah, jadi bentuk lain dari akar 32 adalah 4 akar 2. Berarti kalau di sini, lagi. Nah, di sini adalah 4 akar 2, berarti di sini berapa? Ayo, kalau ini tadi kan di depan akar 2 itu nggak ada angka, itu berarti maksudnya ada angka 1. Nah, di sini adanya angka 4. Berarti ya udah, sisi lainnya adalah di sini 4, di sini 4. Hehehe, gampang gitu aja ya. Kan tadi perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Berarti ini juga 4 banding 4 banding 4 akar 2. Selesai. Jadi A sama dengan 4. Untuk yang 1A. Gampang. Sekarang yang 1B. Masih segitiga, siku-siku sama kaki. Oke. Di sini kita gambar dulu. Di mana panjang sisinya adalah 72. Kalau di sini 72, sini berapa dong? 72 juga. Nah, yang ditanya adalah A, sisi miringnya. Yuk, ini 72, ini 72, berarti A-nya berapa? Langsung aja. Ya 72 akar 2. Gitu. Ya, jadi nggak perlu lagi ngitung pakai Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, nggak usah. Langsung kan udah punya rumus besarnya. 1 akar 2. 72 akar 2. Ya, jadi untuk 1B jawabannya 72 akar 2. Yang ini ya. Oke. Terus yang ini, nah nih mulai segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60 derajat ya. Oke, kita gambar dulu ini gini. Di sini sudut 30-nya, di sini sudut 60 ya. Ini sisi miringnya 16. Yang ditanya adalah sisi tegaknya ini. Yang paling pendek yang mana? Ini tentu saja ya. Oke, kalau kita gambar yang punya kita tadi, ini 30, di sini 60 ya. Kalau di sini tadi 1, nah maka ini adalah 2. Maka di sini adalah akar 3-nya. Ya. Nah, berarti sekarang kita punya di sininya 16. 16 itu kan seperti 2-nya. Atau gini ngitungnya. 16 banding 2 itu sama dengan yang ditanya B ya. B bandingnya akar 3. Sehingga kalau kita nyari B-nya saja kali silang. Nah, B-nya saja adalah 16 kali akar 3 dibagi 2. Jadi yang lengkap ini ada 16 dan akar 3, taruhnya di atas. Ini yang lurusnya sama B ini menjadi per gitu. 16 dibagi 2 berapa? 8. Akar 3-nya tetap. Nah, jadi panjangnya B adalah 8 akar 3. Gitu. Terus kalau ditanya panjangnya yang sisi ini berapa? Ya 8. Kan ini perbandingannya 1. Di sini 2. Kalau yang ini 16, berarti di sininya 8. Ini 2, di sininya 1. Paham ya? Hehehe. Lagi-lagi, latihan lagi. Sudah terjawab ya yang C. B-nya panjangnya adalah 8 akar 3. Sekarang yang D. Yang D ini juga segitiga siku-siku yang sudut lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Boleh kita gambar dulu. Ini begini nih. Aduh, nah gitu ya. Sini 30-nya, di sini 60, siku-sikunya di sini. Nah, kita gambar juga perbandingan aslinya ya. Ini 30, sini 60, sini siku-siku. Yang paling pendek mana? Ini. Ini berarti sebagai 1. Yang terpanjang atau sisi miringnya mana? Ini ya, berarti 2. Kemudian sisi tegaknya 1 akar 3 atau akar 3 saja. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya 17 akar 2 itu di sini. Yang ditanya adalah C dan D. Sisi ini dengan sisi yang sono. Ini ono. Oke. Caranya gini. 17 akar 2 itu samanya dengan akar 3. Tulis berarti 17 akar 2 dibanding akar 3. Itu sama dengan C banding 1. Nah, gitu. Sama dengannya lagi adalah D bandingnya 2. Ya, sekarang kita cari satu persatu. Yang ini dulu. Nanti nilai C-nya ketemu. Kali silang ya. Oke. C sama dengan ini yang lengkap ya, 17 akar 2 dikali 1. 17 akar 2 dikali 1 berapa? Ya tetap 17 akar 2.
terus dibagi dengan akar 3. Ingat, untuk di bentuk seperti ini ya, akar itu tidak boleh ada di bawah atau tidak boleh sebagai penyebut. Terus gimana Kak Sari? Dirasionalkan. Caranya dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 17 akar 2 dikali akar 3. Akar dikali akar ya, 2 kali 3, 6. Berarti 17 akar 6 per akar 3 kali akar 3 itu 3 kali 3 kan 9 ya. Berarti akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, berarti nilai C-nya adalah 17 akar 6 per 3. Itu yang sini, 17 akar 6 per 3. Sekarang kita mau nyari nilai D. Nah, nilai D ya, pakai ini aja. C banding 1 sama dengan D banding 2. Tahu kan tadi? Ini C banding 1 itu sama dengan D banding 2. Yuk. C-nya berapa? C-nya udah ketemu ini. 17 akar 6 per 3. 17 akar 6 per 3 banding 1 sama dengan D banding 2. Aduh, gak cukup. Sebentar ya, cari kertas tambahan. Lanjut, sekarang kita kali silang. Nih. Nah, gini ya. 17 akar 6 per 3 kali 2. Caranya 17 dikali 2 aja, yaitu 34. Ininya tetap, akar 6-nya tetap, per 3-nya tetap. Sama dengan 1 kali D. Ya, D. Oh, ya udah, berarti udah ketemu nilai D-nya. 34 akar 6 per 3. Ya, saya ulang, nilai C-nya adalah 17 akar 6 per 3 dan nilai D-nya adalah 34 akar 6 per 3. Oke, selesai. Lanjut ke soal yang E. Gambar yang E ini segitiganya sudutnya 30 60 lagi. Tulis dulu. Di sini yang 30, di sini yang 60, ini siku-sikunya di sini. Di sini panjangnya 5, ini A, ini B yang dicari. Untuk mengingat-ingat lagi, kita tulis punya kita sendiri ya. Ini 30, ini 60, ini 90. Yang paling pendek ini yang nih, berarti ini 1. Kemudian yang sisi miringnya nanti yang paling panjang, yaitu 2 kalinya ya, berarti 2. Dan sisi tegaknya adalah akar 3. Nah, ini perbandingannya. Sekarang kita mau nyari nilai A. Berarti gini, 5 dibanding 1 sama dengan A dibanding 2. Oke, nanti sama dengan lagi B banding akar 3. Nah, kita pakai yang ini dulu, nanti dapat nilai A-nya. Kali silang ya. Oke, A sama dengan, ini 5 kali 2 dibagi 1. 5 kali 2 berapa? 10. 10 bagi 1 ya 10. Udah ketemu. Berarti nilai A-nya adalah 10. Sekarang kita mau nyari nilai B. Kayak perbandingannya yang ini. A banding 2 sama dengan B banding akar 3. A-nya tadi udah ketemu 2 ya. 2, 10 ya. Berarti 10 banding 2 sama dengan B banding akar 3. Nyari B, kali silang lagi. B sama dengan, nih, 10 kali akar 3, gini nulisnya, dibagi 2. Nah, sama dengan 10-nya aja boleh dibagi 2. 10 bagi 2 berapa ya? 5. Nah, akar 3-nya gimana Kak Sari? Tetap 5 akar 3. Selesai. Ini nilai B-nya. Sama dengan 5 akar 3. Ya. Jadi kalau di sini 1, di sini akar 3. Kalau di sini 5, di sini ya 5 akar 3. Kalau di sini 1, di sini adalah 2 kalinya. 2 kali 1, 2. Maka kalau di sini 5, di sini adalah 2 kalinya 5, yaitu 10. Gitu loh maksudnya. Lanjut ke soal yang F. Ini juga 30, 60, 90. Gambar dulu. Memang segitiganya diputar-putar gini ya sama soal. Enggak masalah, yang penting kan ini kita tahu nih 60-nya, di sini 30-nya, di sini 90-nya. Yang terpendek mana? Yang ini dong ya. Ini berarti sebagai 1. Kemudian yang terpanjang sini sebagai 2. Sisi tegaknya sebagai akar 3. Nah, yang diketahui ini adalah 20. Mau digambar lagi boleh. Ya, ini 60, sini 30, sini siku-siku. Ini panjangnya 20. Yang ditanya sisi D dan E.
Yuk, tulis dulu perbandingannya ya. Ini 20 banding 2 sama dengannya adalah D banding 1. Sama dengannya lagi adalah E banding akar 3. Perhatikan, kalau Kak Sari mulainya dari 20 itu kan punyanya segitiga yang bawah. Maka ini selalu gini, ini 20, ini D, sini E. Nggak boleh gini, 20 per 2 sama dengan 1 per D. Ini nggak boleh ya. Karena ini kan 20 banding 2, nyebutnya langsung D banding 1. Kalau yang ini dibalik, 20 banding 2 sama dengan 1 banding D. Ini salah besar ya. Nah, jadi kita pakai yang ini. Saya ulang. Nih, 20 banding 2 sama dengan D banding 1 sama dengan E banding akar 3. Kita mau cari yang D-nya ya, kali silang ya. Berarti D sama dengan ini 20 dikali 1 dibagi 2. Berapa? 20 kali 1 20. Dibagi 2 10. Udah ketemu, nilai D adalah 10. Kemudian kita mau cari nilai E. Pakai yang ini sekarang. Nah, D banding 1 sama dengan E banding akar 3. D-nya udah ketemu 10 dong. Berarti 10 banding 1 sama dengan E banding akar 3. Nyari E, kali silang juga. Geser-geser. E sama dengan ini. 10 kali akar 3, nulisnya 10 akar 3 dibagi 1. Sama dengan berapa? Berapapun kalau dibagi 1 kan nilainya tetap. Berarti ya tetap 10 akar 3. Udah ketemu, nilai E sama dengan 10 akar 3. Oke, beres ya. Soal nomor 1 beres, nilai D udah ketemu, nilai E juga udah ketemu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2-nya yang ini. Tentukan keliling persegi A, B, C, D berikut ini. Nah, untuk menentukan keliling kita harus tahu sisi-sisinya ya. Karena ini katanya tadi persegi, maka nanti panjang AB itu sama dengan BC, sama juga dengan panjangnya CD, sama juga dengan panjangnya AD ya. Nah, panjangnya berapa Kak Sari? Itu yang harus kita cari dulu. Perhatikan, karena ini segitiga sampean persegi ya. Berarti kalau saya gambar segitiganya aja ini gini. Nah, panjangnya AD itu tadi sama dengan panjangnya CD. Ini berarti nanti pakainya segitiga siku-siku apa? Segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di sini, ini kakinya sama panjang ya. Perbandingannya kita tadi gimana? Ini 1, di sini 1, sisi miringnya adalah akar 2. Ingat kan ya? Nah, sekarang punya kita adalah, maaf, agak sini ya, set, gini. Nah, di sininya adalah 18 akar 2. Maka nanti panjang AD dengan panjang CD-nya bisa kita cari. Ya, anggap aja ini A, ini B. Yuk, kita buat dulu perbandingannya ya. 1 banding A itu sama dengan akar 2 banding 18 akar 2. Sama dengan lagi 1 banding B. Nah, yang mau kita cari A dulu ya, berarti yang ini aja. Kali silang. Nah, berarti A sama dengan, yang lengkapnya ini angkanya. Yang lengkap dikalikan dulu. 1 dikali 18 akar 2 dibagi akar 2. Gitu. 1 dikali 18 akar 2 tetap 18 akar 2. Dibagi akar 2 menjadi gini, akar 2 itu tidak boleh ada di bawah, tidak boleh sebagai penyebut, berarti dirasionalkan, dikali akar 2 per akar 2 gitu ya, sama dengan 18 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, berarti ini 18 kali 2 per akar 2 kali akar 2 lagi, akar 4 ya. Akar 4 itu ya berapa? Ya 2. Gitu kan? Nah, gini. 18 kali 2 dibagi 2. Ini boleh dicoret ya, tersisa 18 saja. Berarti nilai A adalah 18. Jadi dari sini ke sini 18. Berarti AD juga 18. Nah, sekarang yang nilainya CD. Karena tadi katanya sama ini ya, sama.
berarti B juga 18 ya. Panjang CD juga 18 gitu. Sekarang kita bisa menghitung kelilingnya. 18 ditambah 18 tambah 18 ditambah 18 atau 18 kali 4. Tulis di sini keliling sama dengan 4 dikali 18 yaitu 72. Nggak pakai satuan dia. Dah gini aja. Ketemu ya untuk nomor 2 jawabannya 72. Lanjut ke soal nomor 3-nya. Yang ditanyakan tentukan luas segitiga berikut. Masih segitiganya sama kaki ya. Ini yang diketahui sisi miringnya 16. Ya, yuk kita hitung. Sini ya. Saya gambarkan lagi biar paham, makin hafal ya. Perbandingannya tadi gimana? Di sini 1, sini 1, sini akar 2. Punya kita ukurannya di sini sama, ini sama. Sini sisi miringnya adalah 16. Bikin perbandingannya dulu. Akar 2 dibanding 16. Itu sama dengan 1 dibanding, nah ini kita misalkan A, sini B ya. 1 dibanding A. Nanti sama dengan juga 1 dibanding B. Nah, panjangnya A dengan panjangnya B nanti sama ya. Oke, kita hitung yang A-nya aja. Nanti kalau A-nya ketemu, B-nya juga pasti ketemu. Kita kali silang ya. Oke, ini A sama dengan, nah yang lengkap nih 16 dan 1. 16 dikali 1 dibagi akar 2. Seperti tadi ya. 16 kali 1 16 per akar 2. Akar 2 itu nggak boleh di bawah. Berarti harus dikali dengan akar yang sama. Akar 2 per akar 2 gitu. 16 akar 2 adalah ya 16 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, gini. Ini boleh dicoret ya. 16 dibagi 2, 8. Akar 2-nya gimana Kak Sari? Ya tetap akar 2. Jadi nilai A-nya udah ketemu. 8 akar 2. Kalau A-nya 8 akar 2, B-nya berapa? Kan sama. Berarti B-nya juga 8 akar 2. Nah, yang ditanya adalah luas. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya 8 akar 2, tingginya juga 8 akar 2. Iya, sama dengan, ini boleh 8 dibagi 2 dulu ya, 4. Nah, 4 dikali 8, 32. Sekarang nih, akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, berarti 32 kali 2 saja, sama dengan 64. Ini luasnya 64. Karena di sini tadi satuannya cm, berarti dia satuannya cm persegi. Dah ketemu. Untuk nomor 3 jawabannya 64 cm persegi. Lanjut soal nomor 4. Apa yang salah dengan gambar di bawah ini? Jelaskan. Kesalahannya di sini. Kalau kita gambar ulang, ini kan segitiga yang memiliki sudut 60 dan 30 ya. Di situ 60-nya berarti ini yang 30. Perbandingannya tadi kan harusnya di sini 1, sisi terpanjangnya adalah 2 dan sisi tegaknya adalah akar 3. Nah, kalau sekarang misalkan ini tetap 8 cm, maka harusnya sisi terpanjangnya kan 2 kalinya 8. 2 kalinya 8 adalah berapa? 16. Dan sisi tegaknya adalah 1 akar 3 di situ. Berarti kalau ini ya 8 akar 3. Di situ letak kesalahannya. Harusnya angka 17 ini diganti 16 cm dan angka 15 cm ini diganti 8 akar 3 cm. Di situ ya letak kesalahannya. Jadi Kak Sari langsung 1 2 akar 3 atau 1 akar 3 2 menggunakan perbandingan itu. Kalau di sini 8, ini harusnya 8 akar 3 dan sisi terpanjangnya harusnya 16. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Yang diminta, tentukan luas persegi panjang KLMN berikut persegi panjang ya. Nah, ini udah ada petunjuknya di sini 30 derajat dan panjang diagonalnya 8. Gambar. Pasti ini menggunakan perbandingan yang 30 60 tadi. Ya, gimana? Yang terpendek ini 1, kemudian yang terpanjangnya ini 2, sisi tegaknya adalah akar 3. Oke.
Sekarang di sana soalnya kita punyanya sisi terpanjangnya adalah ternyata 8. Nah, berarti kita harus cari sisi A dan sisi B ini kalau mau menghitung luas persegi panjangnya. Yuk, kita tulis perbandingannya. 8 banding 2 itu sama dengan A banding 1 sama dengan juga B banding akar 3. Sehingga kalau mau mencari nilai A-nya saja, kali silang A sama dengan 8 kali 1 dibagi 2. 8 kali 1, 8. Dibagi 2, 4. Udah ketemu A-nya sama dengan 4. Sekarang kita mau nyari nilai B-nya. Ya, pakai itu perbandingannya ya. A banding 1 sama dengan B banding akar 3. Sehingga A-nya tadi udah ketemu 4 ya. 4 banding 1 sama dengan B banding akar 3. Kali silang lagi. B sama dengan, ini yang lengkap 4 kali akar 3. Yang nulisnya 4 akar 3 per 1. 4 akar 3 dibagi 1 berapa? Tetap 4 akar 3. Berarti nilai B-nya udah ketemu. 4 akar 3. Oke. Sekarang karena sisi A-nya ini, sisi KN-nya ini udah ketemu 4, kemudian KL-nya juga udah ketemu 4 akar 3, maka kita bisa menghitung luas persegi panjangnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Anggap aja panjangnya yang KL ya, berarti KL kali KN. KL-nya berapa tadi? 4 akar 3. Sini ya. 4 akar 3 dikali L-nya yang berapa tadi? L-nya adalah yang nih, 4. Nah, gini. Sama dengan, ini yang boleh dikalikan 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Akar 3-nya ngikut. Nah, satuannya apa? Karena di sini satuannya cm, maka luasnya satuannya cm persegi. Gitu, ya. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, kita diminta memperhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah. Ini siku-sikunya di C, kemudian sudut B-nya 30, berarti sudut A-nya berapa? 60, ya. Yang diminta keliling segitiga ABC dan luas segitiga ABC. Oke, caranya yuk langsung kita kerjakan. Lihat dulu segitiga ADC yang kecil ini. Kak Sari tulis ulang. A, D, C. Siku-sikunya di D. Ini ya. Nah, dan sudut A tadi besarnya berapa? Karena ini C-nya 90, di sini 30, A tadi udah ketahuan 60 ya. 60. Berarti sudut C-nya yang berapa? 30 gitu. Kalau untuk segitiga yang kecil ini aja yang ADC. Nah, sekarang kita punya di sini panjangnya 8. Kita bisa menghitung panjangnya AC. Ya, menggunakan perbandingan 30-60 derajatnya, ini 60, sini 30, yang terpendek sini ya, berarti ini 1, yang terpanjangnya ini 2, sisi tegaknya akar 3. Ini 8, nah anggaplah ini adalah C, ini adalah B, 8-nya adalah A. Kita tulis dulu perbandingannya, 2 banding C sama dengan akar 3 banding B sama dengan lagi 1 banding 8. Yang mau kita cari adalah nilai C-nya aja ya. C-nya aja. Berarti kita pakai yang perbandingannya ini sama yang ini aja ya. Nah, kalau gitu kita kali silang ya. Nah, ini yang tengah ini nggak kepake ya. Berarti C sama dengan, kali silang aja, 2 dikali 8 dibagi 1. Ya, sama dengan 2 dikali 8, 16 dibagi 1, 16. Kak Sari aku bingung kalau gini, coba ditulis ulang yang enak. Boleh. Ini saya ulang, 2 banding C itu sama dengan 1 banding 8, gitu aja. Nah, jadi dapat C-nya tadi dari sini ya. Ini kalau kita kali silang kan, C sama dengan, yang lengkap nih kan 2 sama 8, berarti 2 kali 8 dibagi 1. 16 gitu loh, paham ya? Jadi panjangnya C 16. Nah, C-nya sudah ketemu 16. Berarti di sini panjang AC ini 16 ya. Nah, sekarang kita mau menghitung panjangnya BC.
Lihat segitiga ABC yang besar nih. Kak Sari gambarkan. Siku-siku di C ya. Sudut ini A, B, C. Sudut B-nya 30, berarti sudut A-nya ya 60. Oke, sekarang kita buat lagi untuk perbandingan aslinya. Yang sudah hafal, yang sudah bisa boleh nggak buat lagi ya. Tapi ini Kak Sari terus berulang-ulang bikin lagi supaya yang belum hafal bisa segera hafal. Oke, ini perbandingannya. Yang paling pendek ini adalah 1, yang paling panjang adalah 2, sisi tegaknya adalah akar 3. Nah, berarti karena di sini tadi kita sudah punya panjangnya AC, panjang ini ya. Berapa tadi? 16. Tulis di sini 16. Maka sisi lainnya kita bakalan tahu ya. Yuk. 16 banding 1 itu sama dengan, ini kita misalkan apa nih? Ya udah dalam bentuk BC aja nggak apa-apa. BC bandingnya akar 3. Sama dengan lagi AB banding 2. Fleksibel aja ya. Nah, gini. Kita mau mencari panjangnya BC dulu. BC sama dengan kali silang 16 kali akar 3. Nulisnya 16 akar 3 per 1. 16 akar 3 kalau dibagi 1 ya tetap 16 akar 3. Ini panjangnya BC, 16 akar 3. Sekarang kita mau mencari panjangnya AB. Menggunakan perbandingan ini boleh ya. BC banding akar 3 itu sama dengan AB banding 2. BC-nya tadi angkanya adalah 16 akar 3. Tulis 16 akar 3 banding akar 3 sama dengan AB banding 2. Nah, ini biar enak, ini ada akar 3 dengan akar 3 boleh dicoret. Tapi nanti aja deh ya, kali silang aja seperti biasa biar kalian tetap nggak bingung. AB sama dengan kali silang ya, 16 akar 3 dikali 2 dibagi akar 3. Nah, tetap nih, akar 3 sama akar 3-nya boleh dicoret. Dibagi menjadi 1 ya. 16 kali 2 aja. 32 ya. 32. Jadi panjang AB adalah 32. Tulis di sini panjang AB-nya 32. Udah. Jadi segitiga kita udah lengkap ya. Ini ukurannya ya. AC 16, kemudian apa? BC 16 akar 3 dan AB 32. Yang diminta pertama keliling ABC. Kalau mencari keliling berarti tinggal ditambah-tambah aja semua sisinya ya. Keliling sama dengan 16 ditambah 32 ditambah 16 akar 3. Sama dengan ini 16 dengan 32-nya boleh dijumlahkan, tapi yang ini nggak boleh karena dia punya akar 3. Jadi gini, 16 tambah 32 aja, 48. Ini tetap nulis 16 akar 3. Satuan keliling apa? Sentimeter. Nah, sekarang luas segitiga. Luas rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya yang mana? Lihat segitiganya begini ya. Alasnya itu yang AC, tingginya itu yang BC. Nah, berarti AC tadi 16 ya. Nih, setengah ini kali 16 kali tingginya 16 akar 3. Sama dengan ini boleh dibagi 2, 16 dibagi 2 8. 8 dikali 16 akar 3. 8 kali 16 aja 48. 8 kali 1 8 tambah 4 12, berarti 128. Ada akar 3-nya. Satuannya cm persegi. Dah gitu. Angkanya memang kayak gini ya, nanti banyak akar-akarnya gitu. Gak masalah, kalian harus mulai berlatih kayak gitu. Jadi nggak seperti di kelas 7 atau bahkan kelas 6 dulu, angkanya bulat-bulat. Kalau sekarang mulai ada akar-akarnya gini. Ya, paham ya insya Allah. Lanjut soal nomor 7. Tentukan luas trapesium di bawah ini. Ini dia trapesiumnya, panjang sisi yang atas 1, panjang sisi miringnya 1, 1 juga. Di sini sudutnya 30, 30. Nah, untuk menentukan luas trapesium kita harus tahu panjang alas ini udah tahu ya 1 dan panjang sisi yang bawahnya ini.
Jadi kita harus nyari sisi yang bawah sini. Caranya gini, kita gambar ulang untuk trapesiumnya. Di sini 1. Kalau Kak Sari tarik garis tingginya di sebelah sini ya. Nah, maka panjang dari sini ke sini berapa? Sama dong ya dengan yang atas, berarti 1. Oke. Nah, sekarang ini juga 1, di sini 1. Ini sudutnya 30. Di sini pasti 90. Maka sudut yang ini berapa? Ayo, 60. Karena yang ini kan 30, gitu aja. Ini 60. Nah, kita cari tingginya ini. Cari tinggi dan cari sisi alas yang kecil ini, ya. Menggunakan tadi perbandingan sisi-sisi yang sudutnya 30 dan 60. Kalau Kak Sari gambar ulang biar jelas. Ini gini, di sini 30, di sini 60, di sini siku-siku. Ini panjangnya 1. Tapi ini gambar kurang tepat ini sebenarnya. Karena 30 itu harus lebih runcing. Harusnya begini gambarnya. Untuk agar kita ngitungnya benar nanti ya. Nah, harusnya gini. Ini 30, ini 60, yang ini 90. Kalau gambarnya seperti ini, nanti terlihat sisi yang pendeknya sini. Padahal salah. Sisi terpendeknya malah yang sini. Ya. Yuk, kita pakai perbandingannya tadi. Sisi paling pendek adalah 1, sisi terpanjangnya adalah 2, kemudian sisi tegaknya adalah akar 3 gitu ya. Nah, di sini di soal aslinya ini nilainya 1 cm. Nih kalau Kak Sari gambar ulang 30, 60, 90. Di sini diketahuinya 1. Ini yang perbandingan loh ya. Ini bukan angka aslinya. Angka aslinya justru yang 1 ini ya. Yuk kita tulis dulu. 2/1 ini sama dengan akar 3 banding, katakanlah di sini yang B ini A ya. Akar 3 banding B sama dengan lagi 1/A. Nanti kita tahu nilai B dan A. B itu yang ini, A itu yang sini ya. Oke, kita hitung dulu yang B. Kali silang berarti B sama dengan yang lengkapnya ini 1 kali akar 3. Oh, enggak kelihatan. Nah, 1 kali akar 3 per 2 sama dengan 1 kali akar 3 tetap akar 3 per 2 ya tetap per 2. Berarti gini, akar 3 per 2. Ini B-nya. B-nya di sini kita tulis akar 3 per 2. Nah, gitu ya. Atau ini boleh disebut 1/2 akar 3. Boleh juga ya nih, 1/2 akar 3. Jadi setengah akar 3. Sama aja ya. Setengah akar 3. Panjang sini loh ya. Nah, sekarang panjang yang sisi ini. Atau panjangnya A. Kita mau cari panjangnya A. Pakai ini aja. Akar 3 per B sama dengan 1/A. Tadi B-nya udah ketemu setengah akar 3. Berarti ini ditulis akar 3 per setengah akar 3 sama dengan 1/A. Nanti kita ketemu nilai A-nya. Nilai A itu kalau gambar aslinya yang ini. Yang tegak itu ya. Oke. Yuk, berarti kali silang ya. A sama dengan, ini yang lengkap, setengah akar 3 kali 1 per akar 3. Ya, setengah akar 3 kali 1 tetap setengah akar 3 dibagi akar 3. Jadi setengah akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 sama akar 3 boleh dicoret menjadi setengah saja. Jadi panjangnya A adalah setengah. Tulis di sini setengah. Dah, yuk. Sekarang kita siap untuk mengukur luas trapesiumnya. Yuk, gambar ulang biar nggak coret-coretan. Di sini 1, tingginya adalah setengah, kemudian ini panjangnya adalah setengah, nggak kelihatan ya Allah, maaf, setengah akar 3. Di sini 1, berarti panjang ini juga sama dengan panjang sini ya, setengah akar 3. Nah ini kalau dijumlah setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 itu 1 akar 3 ditambah lagi 1, berarti 1 ditambah 1 akar 3. Ini panjang sisi yang bawah. Panjang sisi atasnya tetap 1. Garis tingginya adalah setengah. Luas sama dengan
sisi atas ditambah sisi bawah, berarti 1 ditambah ini 1 plus 1 akar 3 harus dibagi 2 dikali dengan tingginya. Jadi rumus luas trapesium memang gitu ya, sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali dengan tinggi. Yuk, ini 1 tambah 1-nya boleh ditambahkan ya. 1 tambah 1 adalah 2, ditambah 1 akar 3 itu boleh nulisnya akar 3 aja, per 2 dikali 1 per 2. Ini 2, sekarang kita kalikan ya, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 2 plus akar 3 dikali 1 itu tetap 2 plus akar 3 dibagi 2 kali 2 adalah 4. Gini aja jawabnya udah benar. Tapi kalau mau disederhanakan menjadi gini. 2 dibagi 4 adalah setengah, 1 per 2 gitu, ditambahnya ini tetap akar 3 per 4. Gini boleh. Jadi yang mana aja nanti ya, kalau setor jawaban ke gurunya yang ini 2 plus akar 3 per 4 boleh, dijadikan 1 per 2 ditambah akar 3 per 4 juga boleh ya, sama-sama benar. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Susah nggak? Lumayan agak susah ya kalian ya, karena ini tahapannya banyak gitu ya. Tapi diulang-ulang lagi aja, khusus untuk soal ini diulang lagi, diulang lagi. Nanti kalau dapat soal yang mirip kayak gini insya Allah mudah. Pokoknya intinya paham perbandingannya yang tadi ya, 1, 2 dan akar 3. Lanjut soal nomor 8. Nomor 8-nya, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah. Diketahui sudut ABC ini 90 derajat, sudut CDB. CDB berarti yang sini 45. Sudut CAB berarti yang ini ya 30, dan panjang AD 2 cm. Yang diminta panjangnya BC. Oke, kita gambar ulang. Dah, ini dia gambarnya ya. ABC ini 30, di sini 45, di sini 90, panjang AD 2. Yang diminta adalah panjang BC. Yuk, kita kerjakan. Oke, caranya gini. Lihat segitiga ABC ya. Kalau kita gambar ulang di sini, A-nya 30, B-nya 90, berarti sudut C-nya berapa? Ayo. 30, 60 di sini ya, 30, 60, 90. Sudut C 60. Berarti nanti di sini perbandingannya adalah ini yang paling pendeknya 1, kemudian yang paling panjangnya adalah 2. Nah, sisi tegaknya adalah akar 3. Ini nanti yang kita pakai ya. Terus lihat lagi segitiga apa ya ini? CBD. Saya nyebutnya gitu ya, CBD. Kalau kita gambar CBD gini, CBD. Sini siku-siku ini 45. Kalau di sini 45, sudut C-nya berapa? Ya sama ya, 45. Kan 45 tambah 45 90. 90 tambah 90 180. Nah, berarti segitiga CBD ini ketahuan, dia adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Jadi kalau di sini panjangnya misalnya X gitu, berarti yang BC juga X ya, karena kan sama panjangnya. Wes, sekarang kembali lagi ke segitiga yang besar. Kita mau mengerjakan ini ya. Bolak-balik di gambar nggak masalah. A, B, C. Panjang BC tadi kita misalkan apa? X. Kemudian panjangnya AB adalah 2 cm ditambah X ya. Tulis aja 2 plus X. Dah, sekarang kita mau menghitung panjangnya BC. Tugas kita kan adalah menghitung panjangnya BC. Angkanya berapa sih ini BC gitu. Yuk, menggunakan perbandingan ini 1, 2, akar 3. X banding 1 itu sama dengan 2 plus X bandingnya akar 3. Dah gitu. Sekarang kali silang ya. Nih, berarti X kali akar 3 atau ditulis akar 3X sama dengan 1 dikali 2 plus X. 2 plus X dikali 1 ya tetap 2 plus X.
Nah, sekarang sama dengan 2-nya tetap di sini. Ini karena sama-sama ada X-nya, boleh digabung menjadi gini. Akar 3X, X sebelah ini, yang sini pindah ke kiri menjadi min X. Paham ya? Sama dengan ini 2 tetap. Nih, di depan X ini kalau nggak ada angka seperti ada angka 1. Nah, jadi boleh ditulis akar 3 dikurangi 1 dikali X. Gitu. Jadi X-nya dikeluarkan. Ini kalau kita kalikan akar 3 kali X, akar 3X, min 1 kali X, min 1X. Nilainya tetap ya. Berarti kalau gitu X sama dengan 2. Nah, akar 3 min 1-nya pindah ke sini. Tadinya kan perkalian, berarti ini menjadi pembagian. Akar 3 min 1. Akar 3 tidak boleh ada di bawah, harus harus dirasionalkan. Berarti dikali akar 3 plus 1. Kalau di sini angkanya min, tandanya min menjadi plus ya. Per akar 3 juga plus 1. Sama dengan 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. 2 kali 1 adalah 1, ada tandanya plus. Gini. Per akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, min 1 kali 1 adalah min 1. Berarti 3 min 1. Sama dengan 3 kurangi 1 berapa sih? 2 ya. Yang ini boleh tulis dulu. 2 akar 3 plus 2 dibagi 2. 2-nya dari 3 dikurangi 1. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau mau disederhanakan biar lebih cantik lagi, ini 2 dibagi 2, 1. Jadi tinggal akar 3-nya aja. Ditambah 2 bagi 2 adalah 1. Jadi panjangnya X adalah akar 3 plus 1. Satuannya sentimeter. Nah, X tadi apa? X tadi adalah panjangnya BC. Jadi udah ketemu kita. Panjang BC adalah akar 3 plus 1 cm. Yeay, selesai. Selesai gimana sih? Ini baru soal nomor 8. Masih ada 2 soal lagi. Yuk, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Kak Sari ini jarang bikin video langsung 10 soal gini. Biasanya Kak Sari pecah-pecah menjadi 5 soal dulu, 3 soal dulu, bersambung-sambung gitu. Tapi nggak tahu ini tadi enak aja. Ini tadi Kak Sari mulainya jam 1 pagi loh. Jadi suasana hening gitu ya. Buat belajar juga enak. Kalau dalam posisinya Kak Sari buat ngajar, berarti buat ngajar enak, hening gitu. Ya, nomor 9 ya. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping. Ini ABCD EFGH berupa balok ya. Jika besar sudut BCA berarti yang sini adalah 60 derajat. Yang ditanya panjangnya AC, diagonalnya ini, dan luas bidang ACGE. Ya, oke. Di sini Kak Sari tambahkan informasinya bahwa BCGF ini adalah bentuknya persegi. Jadi panjang BC sama dengan panjangnya CG. Kalau BC 24, CG nanti juga 24 ya. Ada informasi tambahan. Sekarang tugas kita hanya menghitung panjangnya AC. Kak Sari gambar segitiga ABC-nya ini ya. Sini. Nah, gambar segitiga ABC itu walaupun kayaknya miring-miring, tapi kalau digambar ulang itu begini loh ya. Siku-sikunya di C, di B. Masya Allah, ini siku-sikunya di B. Kemudian sudut C-nya tadi katanya adalah 60 derajat. Ini 60. Jadi sudut A berapa dong? Udah hafal lah, 30. Bener gak? Yuk, sekarang panjangnya BC adalah 24. Kita mau cari panjangnya AC. Gambar ulang untuk perbandingannya. Di sini 30, ini 60, di sini siku-sikunya. Yang terpendek adalah ini, terpendeknya 1, kemudian sisi paling panjangnya 2, kemudian sisi tegaknya akar 3. Nah, kita mau cari AC aja ya. Berarti gini perbandingannya. 1 banding 24 itu sama dengan 2 banding AC. Berarti AC sama dengan kali silang 24 kali 2 dibagi 1 ya.
sama dengan 24 kali 2 itu 48, dibagi 1 tetap 48. Berarti panjang AC udah ketemu 48 dm. Karena di sini satuannya dm, kita juga dm. Oke, panjang AC udah ketemu, berarti poin A sudah selesai, yaitu 48 dm. Sekarang luas bidang ACGE. ACGE, saya gambar ulang ACGE. Gambarnya itu menjadi persegi panjang. ACGE. Nih, lihat ya. AC ini panjangnya, CG ini lebarnya, ya. GE juga panjang, EA juga lebar, ya. Ini panjang, lebar, panjang, lebar. Nah, panjangnya tadi AC. AC udah ketemu kita ya, 48. Kemudian CG. CG tadi informasi tambahannya adalah sama dengan BC. Berarti CG juga 24. Satuannya DM semua. Sehingga luas persegi panjang ACGE sama dengan panjang kali lebar 48 kali 24 sama dengan, hitung-hitung ya, 48 24. 8 kali 4 32. 4 kali 4 16 tambah 3 19. 2 kali 8 16. 4 kali 2 8 tambah 1 9 ditambah 2 15, 1 tambah 9 tambah 1 11. 1152. Satuannya dm persegi. Dah, itu dia. Yeay, nomor 9 selesai. Nomor 10 terakhir. Gambar di samping adalah jaring-jaring piramida segitiga. Jadi ini kalau dibentuk, diberdirikan gitu ya, menjadi piramida segitiga. Yang ditanya berapakah panjang B? Kemudian berapakah luas permukaan piramida? Berarti luas seluruhnya. Ada 3 buah segitiga yang sama dan 1 buah segitiga yang berbeda. Ini dihitung semua nanti luasnya. Yuk, sini perhatikan, ini panjangnya 4, di sini 4. Di sini 4 juga. Nah, ini juga 4. Berarti ini semua adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kita mau mencari panjangnya B. Kita gambar ulang aja. Ini ya untuk segitiga yang di sini yang ada B-nya. Panjang di sini 4, panjang yang ini juga 4. Maka panjang sisi miringnya udah hafal belum? Pakai perbandingan yang segitiga siku-siku sama kaki tadi. Kalau di sini 1, di sini 1, maka di sini adalah akar 2. Nah, maka kalau di sini 4, di sini 4, sisi miringnya pasti 4 akar 2. Oke, jadi panjang B adalah 4 akar 2. Ketemu. Sekarang kita mau menghitung luas permukaan. Untuk menghitung luas permukaan, luas segitiga ini kan sudah tahu, berarti kita tinggal hitung aja. Luas 3 buah segitiga, ini sama dengan rumusnya setengah kali alasnya 4 dikali tingginya juga 4. Karena ada 3, 1, 2, 3, berarti kita kalikan dengan 3. Sama dengan, ini 4 dibagi 2, 2. 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24 cm persegi. Ini adalah luas 3 buah segitiga. Nah, kita perlu mencari luas yang ini. Nanti kalau dijumlah, ketemulah luas seluruhnya gitu. Sekarang kita mau cari tahu luas yang segitiga yang ini ya, yang ada panjang B-nya ini. Di sini, ini adalah segitiga sama sisi ya. Ini B, berarti panjangnya sini juga B, panjangnya ini juga B. Nah, B tadi kita udah tahu nilainya, yaitu 4 akar 2. Berarti sini juga 4 akar 2 ya. Kita hanya perlu tahu garis tingginya. Untuk menentukan luas segitiga kan harus ada alas, alasnya yang B ini, dan tingginya. Tingginya itu ditarik garis tegak lurus dengan alasnya. Nah, ini adalah garis tingginya. Kita harus tahu ini panjangnya berapa gitu. Kak Sari gambarkan ulang, terus kita hitung ya. Segitiganya segitiga sama sisi. Nah, kurang lebih begitu. Ini garis tingginya. Di sini adalah panjang B. Panjang B tadi adalah 4 akar 2. 4 akar 2 itu dari ujung ke ujung. Kalau hanya setengah, dari sini, dari tengah-tengah ke ujung sini, ya berarti 4-nya dibagi 2 gitu ya. Setengahnya 4, yaitu 2.
2 akar 2. Akar 2-nya selalu ngikut. Berarti ini 2 akar 2. Nah, kemudian yang sini, sisi miringnya yang ini berapa? Nah, kan tadi katanya sama dengan B. Berarti kalau B-nya 4 akar 2, sini juga 4 akar 2. Gitu. Sekarang hanya tinggal mencari panjang tingginya ini ya. Yuk, ini pakai perbandingan lagi. Dengan sudut-sudut di sini adalah 90, di sini adalah 60, pasti yang ini 30-nya. Kok tahu kalau yang ini 60 Kak Sari? Karena segitiga sama sisi kan, ketiga sudutnya pasti sama-sama 60 ya. Jadi ini saya ambil cuman yang separuhnya aja. 60, 30, dan 90. Kita tulis perbandingannya. Ini yang paling pendek adalah 1, yang paling panjangnya 2, sisi tegaknya akar 3. Kita mau mencari yang sisi tegak. Kita tulis perbandingannya 2 akar 2 banding 1 itu sama dengan ini sisi tegak, atau kita tulis T gitu ya. T banding akar 3 kali silang ya. Berarti T sama dengan ini 2 akar 2 dikali akar 3 dibagi 1 sama dengan ini, bolehnya yang akar 2 kali akar 3. Akar 6. 2-nya tetap, berarti 2 akar 6 dibagi 1 ya. 2 akar 6 bagi 1 ya tetap 2 akar 6. Wes ketemu, berarti T-nya adalah 2 akar 6. Sekarang kita mau menghitung luas segitiga ini yang alasnya 2 akar 2 dan tingginya 2 akar 6. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 2 akar 2, tingginya 2 akar 6. Sama dengan, ini salah satunya boleh dibagi ya, 2 bagi 2 itu habis atau 1. Berarti tinggal akar 2 dikali 2 akar 6. Nah, ini akar sama akar yang boleh dikali ya. Akar 2 kali akar 6 itu akar 12. 2-nya ditulis ulang. 2 akar 12. Disederhanakan, akar 12 itu boleh dirubah bentuk menjadi 4 kali 3. Nah, akar 4 adalah 2, akar 3 tetap. Ini 2-nya tetap ditulis. Berarti 2 kali, akar 4-nya tadi 2 ya. Akar 3-nya tetap. Nah, gini. 2 kali 2 sekarang. 2 kali 2 adalah 4 akar 3. Satuan luas cm persegi. Wes, ini adalah luas segitiga yang di sini, 4 akar 3. Berarti kalau menghitung luas seluruh permukaan harus ditambah dengan 3 buah segitiga ini tadi ya. 3 buah segitiga ini tadi yang ini 24. Berarti luas seluruhnya, atau di sini luas permukaan piramida, kita tulis luas permukaan piramida ya, sama dengan luas 24 ditambah 4 akar 3 ya. 24 ditambah 4 akar 3. Boleh nggak Kak Sari ini 24-nya ditambah 4? Nggak boleh ya, karena di sini punya akar 3. Udah gini aja, kasih satuan cm persegi. Selesai. Oke. 10 soal sudah kita selesaikan dengan durasi waktunya 1 jam lebih 8 menit. Wow. Oke deh Kak Sari mau pamit dulu. Terima kasih banyak. Oh iya, subscribe dong ya. Yang subscribe aku doain, kalau itu perempuan, kamu anak gadis kelas 8 SMP, tak doain tuh tambah cantik, tambah pintar ke depannya. Amin. Tapi kalau kamu cowok, anak laki-laki ya SMP kelas 8, aku doain nanti kalau udah gede dapet istri yang cantik juga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.